Halo teman-teman, apa kabarnya? Hari ini saya ingin sharing tentang satu Gundam yang harusnya kita semua udah punya ya Gundamnya, yaitu apa? Saikoro Gundam, yaitu Gundam Dadu ya. Bentuknya kayak dadu. Kepala ada dadunya di badannya. Oke, jadi Gundam yang paling unik ya. Jadi ini adalah Gundam yang ada di event kali ini yang dan berakhir tanggal 23 ini ya. Jadi kita yang belum punya ataupun eh, akun baru, kita harus yaitu mulai cepat-cepat mendapatkannya. Oke, Saikoro Gundam ini, kenapa saya ingin membahas tentang Gundam Saikoro? Karena ini menurut saya Gundam ini menarik, sangat-sangat menarik ya. Kita akan membahas Gundam Saikoro ini karena ini akan berfungsi untuk PVP kita kali ini. Jadi makanya kenapa saya akan membahasnya. Pertama, kita lihat dari talentnya, itu dia itu di space, dia bisa dipakai di space sama atmospheric, artinya di daerah daratan gitu ya, ataupun di space dia bisa. Oke, di langit dia nggak bisa, di laut dia nggak bisa, di underwater dia nggak bisa. Oke, jadi ini kita akan coba sama-sama membahas Saikoro ini. Ini saya udah bikin sampai level 100 ya. Saya SP. Saya SP kenapa? Karena ini akan saya gunakan. Nah, sebelum saya menjelaskan kenapa saya mau menggunakan ini, ya kan, saya ingin memberitahukan tentang kejelekan daripada Saikoro dulu. Saikoro ini ada sebuah kendala kalau kita pakai Saikoro di ini, di apa, kayak di bumi gitu loh ya. Kita ambil contoh seperti di sini. Saikoro ini tipe tank, tapi kalau dia di bumi ya, nah dia itu mau ngetengin itu ada syaratnya. Jadi nggak bisa sembarangan dia itu bisa ngetengin Gundam gitu ya. Jadi ini ada kejelekan daripada Saikoro yang mungkin jarang kita tahu ya. Ini saya akan tunjukkan sebenarnya apa maksudnya kejelekan daripada Saikoro. Oke, yaitu di sini. Dia itu, kita ngetes yang ini ya. Ini kita maju, kita diamin. Oke, lalu ini kita mundurin semua. Oke, ini saya mau kasih contoh buat kita. Oke, ini kita majuin. Oke, dia kan tipe tank ya. Kita majuin di sini, taruh Saikoro di sini. Kita taruh Saikoro di sini. Nah, ini Psycho kita taruh di sini. Ini Psycho kita bisa ubah menjadi Gundam ataupun menjadi pesawat. Nah, Psycho juga punya kendalanya sendiri. Oke, kita taruh di sini. Oke, ini saya taruh di belakangnya. Oke, kita cukup ini aja. Oke, ini kita taruh di belakangnya. Oke. Nah, kita perhatikan yang bisa ngedefend hanya 2, padahal kan ada 4. Kita punya 4 Gundam di sini sebagai defender ya. Ada Saikoro, ada Psycho, tapi yang bisa ngedefend cuma 2 doang nih ya. Kita ngomong yang bisa ngedefend cuma 2 doang. Nah, 2 doang, yaitu ada ini satu sama ini Shakushiki Kai, satu lagi yaitu Zero Shiki. Nah, kenapa kok mereka berdua yaitu Saikoro ataupun Psycho Gundam ini tidak bisa ngedefend? Itu ada alasannya, akan saya tunjukkan. Oke, kita retry aja ya biar nggak lama ya.
Biar nggak lama kita retry aja. Jadi Saikoro sama Psycho Gundam ini, dia itu ada persyaratan untuk dia bisa namanya ngedefend. Oke, kita majuin ini. Sekarang kita majuin si ini. Ini dia terbang loh posisinya ya. Kita ngomong ini terbang. Oke. Ini kita mundurin semua dulu biar nanti kita nggak terlalu lama. Oke. Nah, ini kita taruh di belakang. Oke. Oke. Ini kita mundurin aja. Nah, oke ya. Jadi kita lihat. Nah, kita perhatiin. Jadi begini. Di sistem Gundam ini itu namanya ada sistem yaitu yang di darat ngedefend yang di darat, yang di udara ngedefend yang udara. Artinya si Saikoro itu bisa ngedefend dengan syarat yang di defend itu adalah posisinya dia terbang, artinya dia pakai booster. Kalau dia di darat dia nggak bisa ngedefend. Sama halnya juga seperti si Psycho ini. Psycho kalau dia berubah jadi pesawat, dia itu nggak bisa ngedefend yang lagi di darat. Kalau seandainya Psycho-nya turun, dia jadi Gundam, ya kan, nggak jadi pesawat, dia turun ke bawah, dia bisa namanya ngedefend yang di darat. Jadi itu adalah sistem yang ada di ini, di Gundam ini. Jadi kita mesti tahu kenapa kok dia nggak bisa ngedefend, karena dia terbang. Dia yang terbang ini dia nggak bisa ngedefend yang di darat, sedangkan kalau dia ngedefend yang di udara ya dia bisa. Makanya si Psycho dia bisa ngedefend yang di udara. Nah, ini jeleknya Psycho. Kenapa Psycho jeleknya di mana? Psycho itu dia nggak bisa mendarat, dia terbang terus posisinya. Dia nggak ada kayak lu bisa berubah jadi robot turun ke bawah gitu, jadi Gundam turun ke bawah, dia nggak bisa seperti itu, ya kan. Makanya kenapa si Psycho itu Saikoro itu ada keterbatasannya, ya, ada kurangnya lah, ya kan. Nah, ini jeleknya daripada Saikoro Gundam. Oke, kita akan keluar. Nah, jadi kita harus tahu sistem untuk nge-defend itu juga harus kita perhatiin. Kalau di bumi kita harus memperhatikan unit kita. Kalau unitnya itu dia nggak bisa terbang, berarti kita harus tahu bahwa Gundam-Gundam yang bisa ngedefend mereka yang di darat itu hanya Gundam-Gundam yang nggak terbang. Posisinya dia Gundam yang posisinya Gundam yang nggak bisa turun ya, artinya dia terbang terus nih. Kayak misalnya Psycho tadi kan dia kalau dia pesawat dia bener-bener pasti nggak bisa turun. Beda sama Gundam yang bisa apa ya namanya, bisa terbang sama bisa turun. Bukan transport ya, beda ya. Bukan berubah bentuk, tapi dia emang bisa terbang tapi bisa turun juga, bisa mendarat juga. Nah, itu beda. Kalau yang versi kayak gitu dia bisa ngedefend mau atas bawah pun dia bisa ngedefend. Oke. Ini yang paling masalah di Saikoro Gundam. Nah, oke. Saya membahas jeleknya daripada Saikoro Gundam dulu. Jadi makanya kenapa terus kedua jeleknya Saikoro Gundam itu 4 petak. Dia terlalu besar itunya, maksudnya namanya penggunaan petaknya sampai 4 petak. Makanya kalau seandainya kita mau posisi unitnya untuk namanya biar nggak kena MAP ataupun misalnya
biar misalnya nanti unit lain bisa dapat posisi maju ke depan gitu loh. Itu mengganggu banget. Jadi makanya itu minus daripada Saikoro Gundam. Ini kita ngomong minusnya ya. Jadi itu ada dua ya, kekurangan daripada Saikoro. Oke, sekarang kita membahas kelebihan daripada Saikoro. Ya, tentu saja kalau ada kekurangan ada kelebihan. Nah ini kenapa Saikoro ini saya naikin sampai mentok ke level 100. Ini ada alasannya. Bukannya tanpa alasan. Jadi di PVP kali ini, oke, kita akan yaitu apa maksudnya yang ini aja deh, yang di sini aja gampang. PVP kali ini kita akan yaitu apa maksudnya bertarung di angkasa. Bertarung di angkasa. Oke. Otomatis Saikoro itu bisa ngedefend nggak bisa. Dia akan bisa bantu ngedefend karena di angkasa kan nggak ada darat ya ataupun langit, jadi dia bisa ngedefend. Nah, tapi yang paling utama itu bukan dia bisa ngedefendnya. Yang paling utama adalah Saikoro Gundam dia masuk di dalam yaitu unit one shot killer. Artinya kalau kita yang menggunakan SF dan Lacus sebagai sebagai tonggak utamanya lah ya, SF sebagai tonggak utamanya, terus plus Lacus untuk ngebuff SF-nya itu, otomatis ya kan kita akan menggunakan unit one shot killer juga yang lainnya. Kenapa? Dengan demikian otomatis kan semua unitnya ke buff ya kan, dapat itu apa maksudnya tambahan status 30% dari Lacusnya sendiri. Mendapatkan 30% increase all status of target unit by 30%. Kecuali IN ya, IN-nya nggak bertambah. IN nggak tambah kecuali IN doang. Yang lainnya dia tambah. Oke. One shot killer. Khusus one shot killer. Nah, yang termasuk di dalam one shot killer Saikoro termasuk. Nah, ini juga termasuk. Sebenarnya ini juga bagus kalau kita bintang 3. Accelerate frame fight unit ini kalau seandainya kita ada bintang 3-nya, terus kita punya item dari eventnya Astray itu, kita mendapatkan tambahan darah 7%. Itu bagus banget untuk yaitu apa dimasukin ke dalam ini unit yang akan untuk PVP. Makanya itu bisa diganti sebagai opsi untuk kita pilih apa namanya unit yang akan maju PVP gitu loh. Oke. Ya, sebenarnya saya ingin ganti Sasabi untuk itu apa dijadiin tanker. Mungkin akan saya gantikan itu apa tanker yang lain ya kan. Saya lagi mencari tanker yang bisa menambah buff ya. Sebenarnya saya ingin pakai dia, saya ingin banget pakai si Astray Frame ini, tapi ini kan unit gacha ya, unit reroll. Kalau ada satu lagi dia bisa bintang 3, mungkin saya akan pakai dia untuk menggunakan dia jadi unit salah satunya gitu. Karena apa, di PVP saya yakin di PVP itu kita wajib bawa 2 tank, 2 support dan 1 attacker. Kalau kita cuma bawa 1 tank, saya yakin itu akan menjadi satu kendala buat kita untuk bertahan melawan damage yang masuk. Apalagi kita punya FF gitu ya,
waktu diserang nggak ada yang nge-defend, otomatis dia akan cepat mati. Apalagi dengan banyaknya support yang masuk, damage-nya ya kan, tanker kita nggak kuat, otomatis dia pasti bonyok. Jadi makanya kenapa kita perlu ada tank. Nah, Saikoro kita lihat statusnya ya, karena Saikoro ini penambahan statusnya gila banget nih. Kita bandingin sama si Barbatos, yang kalau Barbatos misalnya kita pakai tank-tank yang nggak dapat buff nih, seperti contoh ya kan Barbatos kan UR nih, cuma dia nggak dapat buff. Kita bisa bandingin perbedaan jauh banget. Kita bisa lihat Saikoro defense-nya bisa sampai tembus 15.000, darahnya tembus sampai 130.000, attack-nya udah tembus sampai ceban. Kita ngomong ini aja, si ini support kita aja, attack-nya aja nggak nyampe 10.000 ya kan. Saikoro bisa tembus sampai 10.000. Ini yang udah kena buff ya, si ini namanya freedomnya kena buff dari Lacus, itu masih kalah attack-nya sama Saikoro. Kalau ini karena dia udah limit 1 ya, terus item yang dipakainya menambahin damage dia, otomatis beda. Tapi menurut saya kita bandingin sama tank, ini bisa jauh banget status yang dihasilkan itu jauh banget. Yang attack-nya bisa ceban, defense-nya bisa 15.000, mobnya itu tembus sampai 9.800. Apalagi mob itu penting banget buat di PvP kali ini. Dengannya tingginya mobilitas itu makin tinggi, otomatis dia kecepatan dia berjalan, bergerak itu lebih duluan. Makanya kenapa mobnya itu penting sekali ya kan. Nah, kita lihat bedanya jauh banget sama ini ya kan, mobnya beda jauh sekali. Makanya kenapa saya sangat rekomendasikan Saikoro Gundam ini untuk kita masukin dia di line up PvP kita, apalagi ini gratisan. Kalau misalnya kita bisa dapat nih Saikoro tambahan lagi, misalnya Saikoronya 2 kan, karena kita nggak ada opsi nih buat Gundam penggantinya nih. Mau saya nggak punya tank buat masuk ke line up Lacus, gimana nih pilihannya? Saikoro Gundam pilihannya. Saya sangat rekomendasi Saikoro Gundam. Seandainya dia dikasih level 90 pun masih tetap tinggi statusnya. Makanya kenapa saya naikin mentok sampai 100, karena saya lihat ini potensinya luar biasa sekali. Saya udah ngetes Saikoro ini, di expert ya. Ini sambil kita ngetes di Saikoro expert 1 ini, sambil saya selesaiin expert 1 ini ya. Jadi kita lihatnya ya, seperti apa sih kengerian Saikoro ini nih. Di sini saya hanya ngebuff si Sazabi sama Saikoronya aja ya kan. Nah, sisanya nggak ada di buff. Sekalian saya mau ngetes ini sebenarnya menurut saya sih unit yang gratisannya ini kali ini, yang ini aja satu yang kurang menarik. Kenapa kurang menarik? Dari jalannya 4, terus skill damage yang utamanya itu adalah senjata pedangnya. Jadi senjata pedang itu hanya 1 petak aja, itu menurut saya kurang bagus ya. Kayak ini ada skill utamanya nih. Ini skill utamanya yaitu weapon beam, melee, cyber beam. Emang dapat tambahan kritikal 25% ya kan. Cuman kemungkinan keluarnya kan sedikit. Nah,
Sedangkan beam shoot revolnya kan itu bukan yang damage paling kuatnya ya. Damage paling kuatnya itu di beamnya ini, senjata pedangnya ini. Otomatis ini akan gimana ya, bisa dibilang jarang kepake lah. Makanya ini menurut saya nggak rekomen banget untuk dinaikin sampai ke level 100. Ini nggak rekomen menurut saya. Tapi kalau menurut yang lain gimana, boleh tulis di bawah kolom komentar ya. Saya nggak anti kritik. Oke ya. Ini adalah line up-nya. Kita akan ngetes seperti apa, OP apa sih Saikoro ini, apalagi dikasihin Mikazuki August ya. Jadi pilotnya. Waduh. Nggak ada obat deh ini, sumpah gue nggak bohong. Orang pasti kalau udah ngelihat video ini, waduh bakalan kaget ngeliat ini nyata SR tank ter-GG yang pernah ada. Oke ya. Ini seperti biasa aja, saya nggak usah ngejelasin ya, saya cuman mau kasih tunjukin, sekalian saya lewatin stack ini, sekalian saya mau tunjukin yaitu apa, maksudnya segila apa Saikoro itu. Saya mainnya cepat aja ya di sini ya. Mainnya cepat aja. Saya mau kasih tunjukin tentang Saikoro soalnya. Ya, ini kita Saikoro kita ini dulu. Ini saya kasih lihat, tapi ini mungkin pengaruh ini juga sih, karena pengaruh dari si pesawatnya juga, karena pesawatnya kan nggak kasih ini status ya ke dia aja, jadi otomatis over on, otomatis damage-nya mungkin nggak terlalu kelihatan, tapi menurut saya tetap nggak worth it karena serangannya itu cuma satu petak gitu, jadi menurut saya itu nggak worth banget buat di apa ya, buat dipakai gitu loh. Oke, ini kita langsung hajar aja nggak apa-apa. Oke, kita lihat ini. Ini Saikoro itu bisa bertahan damage-nya. Ini saya udah ngetes ya. Dia itu bisa bertahan dari Kimanta sampai 2 kali hit masih nggak mati. Jadi di raja-raja expert ini Saikoro itu bisa bertahan sampai 2 kali hit nggak mati. Makanya itu saya bilang wow, kuat sekali. Bener-bener kuat sekali, saya nggak bohong, ini kuat sekali dia. Nah nih udah oke. Ini bisa bertahan ya, tapi saya mau coba bertahan dari raja yang satu lagi. Kita lihat ya, dia itu
bagaimana terhadap itu serangan raja berikutnya gitu loh. Kan yang raja satu lagi ini yang lebih kuat nih damage-nya. Tuh. Nggak kerasa nggak kerasa damage-nya, cuman 40.000, 42.000. Itu terlalu kuat defense-nya. Makanya kenapa saya bilang ini Saikoro bakalan masuk meta PvP kita kali ini. Saya berani jamin ini bakal masuk meta. Kita bakalan ketemu banyak Saikoro masa PvP. Nah, apalagi one shot killer itu pasti semuanya rata-rata akan masukin Saikoro. Jadi makanya kita yang belum punya Saikoro 2 ya, secepatnya kita cari Saikoro dapatin 2. Kalau apa? Karena itu akan sangat berguna sekali. Apalagi kita ditambah lagi Lakus, ya kan? Kenapa ditambahin Lakus? Karena Lakus itu ya kasih isi darah gitu loh. Nih kita lihat ya, dia si ini kan Mikazuki isi darah. Oke, si Lakus ini sendiri isi darah. Kita isi darah dulu pakai Lakus. Isi darah dari Mikazuki urus jadi 100% lagi. Kamu bisa bayangin 2 kali hit nggak mati, terus di turn berikutnya isi darah full lagi gitu. Itu udah nggak mungkin bisa mati gitu loh. Di turn keduanya dia masih bisa ngedefend lagi. Otomatis ini akan jadi tank tergila menurut saya. Itu gila banget kayaknya. Aduh, kalau ketemu mereka di PvP itu pasti keras banget, minta ampun deh, saya nggak bohong. Pasti kita setengah mati mau bunuh unit-unitnya. Itu udah nggak ngotak soalnya. Aduh, oh gila beneran. Kita nyicil aja kesini. Kita ini taruh ke belakang aja. Saikoro mundur ke langkah. Kita pakein nggak usah. Kita mundur 1 langkah. Oke. Nah, ini kita majuin aja ke sini nggak masalah. Oke, boleh ini maju ini dulu. Oh, pilotnya salah lagi. Pilotnya salah lagi. Kita pakai ini malah jalan. Salah langkah deh. Ya kan salah langkah. Di situ kita tadi salah langkah.
Oke, ini harusnya tetap bisa matiin ya, walaupun kita salah langkah tadinya. Ini tetap bisa mati. Kita pertama ini dulu langsung kita pakai ini aja, korbanin. Oh belum, salah. Pertama kita gerakin ini, lalu kita serang. Ini nggak usah, nanti serang. Oke, seperti ini. Oke, udah itu kita begini, kita bunuh langsung aja. Udah, kita matiin. Ya, selanjutnya ini kita boleh serang. SP nya masih penuh, seharusnya nggak masalah kalau kita pakein dua-duanya. Oke, berarti gini aja. Tapi kalau kita masuk jangkauan dia, mampus. Gini dulu, gini. Kita serang apa ini? Ya, kita serang biasa aja. Ini boleh deh, oke aja. Ya, kali ini kita serang. Kali ini begini nggak apa-apa tuh, kita serang juga. Oke. Ini selesai. Oke ya, jadi ini kita membahas Saikoro. Jadi sebenarnya ada salah langkah tadi ya. Bukan salah langkah sih, lebih tepatnya salah pilot ya. Salah pilot, dimana pilot yang Devon itu nggak nambah satu langkah gitu loh, satu petak langkah, jadi otomatis nggak bisa ngedefenin si unicorn ya tadi. Ada salah satu inilah langkahnya doang, tapi masih bisa dilewatin. Oke, jadi itu. Jadi saya tadi membahas tentang Saikoro. Jadi itu adalah yang ingin saya tunjukin, bahwa Saikoro ini sangat bagus sekali. Kita harus bisa secepatnya mendapatkan dia, kalau bisa ya kita dapetin sampai bisa bikin 2. Kenapa? Karena dia akan berguna sekali ya, apalagi di PVP untuk yaitu one shot killer ya. Ini aja saya baru dapat 1 ya, saya masih butuh 3 lagi. Kalau misalnya saya sambil nyari material untuk naikin skill, saya sambil nyari dia. Kalau yang ini saya udah bisa jadiin 2-nya. Ini masih bisa limit break 1 lagi sampai ini jadi. Cuman
saya belum pakai, jadi saya nggak diapa-apain dulu. Oke. Sama ini Red Gundam saya juga tinggal dapat 2 lagi, udah bisa bikin unitnya lagi gitu. Oke. Jadi itu aja pembahasan saya tentang Saikoro ini, semoga bermanfaat. Sebelum kita menutup sesi ini, saya ingin yaitu buka tiket dulu. Ini UR ya, kita pasti udah ada yang sampai levelnya sampai 28. Nah, biasanya kalau kita udah sampai level 28 dapat tiket UR untuk Gundam ya. Tiket yang level 26 itu dapat supporter. Nah, kita dapat apa nih di supporter kali ini ya? Kita lihat. Ya, semoga dapat yang bagus, yang berguna ya. Mari kita lihat ya. Semoga dapat yang bagus ya. Saya harap sih dapat yang bagus. Karena saya ingin sekali ya satu supporter yang bisa berguna buat di line up saya gitu loh. Kalau emang bisa dapat Lakus ya lebih bagus lagi. Tapi kayak nggak mungkin karena Lakus adalah limited ya. Emma. Oh tuh. Bekener. Oke. Bekener. Oke, boleh. Ya lumayan lah ya kalau misalnya buat nanti kita untuk PVP itu nanti akan berguna sekali. Ini pesawat-pesawat seperti ini akan berguna sekali buat nanti PVP ya. Wah, lumayan nih, dapat bintang 1 ya, lumayan ya. Ini akan berguna sekali nanti kalau pas metanya apa gitu, ini akan berguna. Karena di PVP itu nggak bisa ngandelin protagonis ataupun rival ya. Protagonis itu apa sih? Ini nih, kita akan lihat ini. Misalnya contoh ya, SF ini detail, kita lihat detail. Nah, di sini ada protagonis. Ini yang akan nanti yang akan dapat buff tambahan adalah di protagonis sama rival. Rival itu apa? Maksudnya kayak siapa namanya? SF kan dia punya rivalnya siapa? Justice. Nah, Justice juga dapat apa enggak New Gundam ya kan, ini si Amuro ini kan dia pemeran utama, protagonis gitu ya. Nah, dia itu masuk di protagonis Amuro. Nah, sedangkan si Sasabi ini masuk ke rival. Dia kan rivalnya daripada si Amuro. Nah, dia itu posisi di rival. Rival ya. Nah, jadi ini rival sama protagonis itu mendapatkan buff. Ya kan? Jadi otomatis akan sangat berguna sekali di meta kita kali ini gitu loh. Ya kan? Nah, seperti contoh juga Hyperion ini mungkin akan berguna juga. Kita mungkin akan sering lihat juga nanti di PVP Hyperion. Super Hyperion ini akan sering lihat di PVP karena dia juga di buff di rival tag ini. Dia dapat buffnya nanti. Oke ya, jadi semoga video ini bermanfaat buat kita ya. Maaf kalau kepanjangan ya kan, karena saya ingin mengulik tentang Saikoro ini sampai tuntas sehingga kita semua kira-kira tahu bagus jeleknya daripada Saikoro. Mungkin nanti dia di PVP berikutnya akan nggak kepake, tapi nggak masalah ya kan. Yang penting kita kepake di PVP ini, kita kepake ya. PVP berikutnya nanti kita baru ngulik lagi tentang Gundam yang lainnya lagi. Oke, jadi saya sampai di sini aja sharing tentang Saikoro Gundam ini dan tentang PVP. Semoga bermanfaat ya. Kalau ada komentar boleh dicoret-coret di bawah ya kan. Saya nggak anti kritik ya. Ada saran ya kan, boleh juga kasih komentarnya. Oke, sampai sini saja. Thank you semuanya.